Saat ini Si Hao tenggelam dalam keadaan kultivasi kenikmatan mental, dagingnya sedang disempurnakan dengan segala cara melalui cahaya simbol, seolah-olah benih kehidupan ditaburkan ke dalam tanah, kemudian mereka bertunas, berakar, dan melakukan pertumbuhan yang subur. Kekuatan hidup tumbuh semakin melimpah seperti terlahir kembali. Tubuhnya mengalami perubahan tanpa akhir. Waktu terus berlalu, suara kreak-kreak terdengar, seluruh kerangka dan tulangnya tampak bergetar, seperti berkembang biak. Tulangnya menjadi lebih kuat hampir seketika, seolah-olah keberadaan dewa sedang duduk bersila di dalam dirinya menjaga tubuh dan jiwanya. Integrasi daging dan tulang terjadi di luar dan di dalam secara bersamaan. Pada saat ini, dia tampak seperti makhluk dari alam surgawi yang bukan milik dunia fana ini. Tulang, darah, dan dagingnya terus berubah, menjadi semakin cerah dan tembus cahaya. Ketika Si Hao mengubah spiritualitasnya, perubahan itu terjadi pada seluruh tubuhnya sekaligus tanpa berkembang secara berlapis. Prosesnya misterius dan vital dalam kehidupan normal. Pemandangan itu sangat aneh dan fantastis. Tubuh Si Hao terus berubah, memasukkan dirinya ke dalam darah, daging, organ dalam dan tulangnya. Setengah bulan berlalu, Si Hao akhirnya membuka matanya. Seluruh keberadaannya tampak sangat luar biasa. Ini adalah perwujudan baru dari transformasi spiritual tubuhnya. Sejak zaman kuno, spiritualisasi tubuh banyak yang menggunakannya. Namun belum ada yang benar-benar mencapainya, hanya segelintir yang akan berhasil dari setiap abad. Spiritualisasi tubuh sangat bermanfaat, itu berisi keajaiban tanpa akhir, dan hanya mereka yang benar-benar menyempurnakannya yang mengerti betapa hebatnya itu. Akhirnya, Si Hao berjalan keluar dari sarang Kun Peng mengikuti jalan setapak. Dia menemukan banyak orang telah mundur. Setelah menjelajahi tempat ini begitu lama, banyak orang menderita, kematian dan cedera, mereka masih belum menemukan teknik yang berharga. Banyak yang meragukan apakah sarang itu berisi kekuatan suci yang tiada taraf atau tidak. Si Hao terus berjalan menuju ke tepi laut untuk memulai putaran kultivasi lagi di dasar laut. Kultivasinya di sebuah gua yang utmos, jurang es hitam, dan makam bintang jatuh, merupakan tempat ekstrim untuk berlatih spiritualisasi. Esensi spiritual bergerak begitu keras sehingga bisa dengan mudah robek berkeping-keping. Untuk menguatkan diri di tempat ini seperti hidup di surga dan neraka pada saat yang bersamaan. Apakah Kun Peng menggunakan ini untuk melatih dan memperkuat dirinya ketika masih muda? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Tak terasa 3 bulan lamanya kultivasi Si Hao akhirnya berhasil, dan mencapai puncak kesempurnaan spiritualisasi lengkap. Spiritualisasi tubuh telah menyelaraskan tubuhnya, membuatnya polos seperti anak kecil. Semua roh telah menyatu menjadi satu dan penyesuaian diri dapat mengoreksi arah semua simbol. Si Hao memahami dengan hatinya. Tiba-tiba, simbol mulai mengatur baris demi baris di antara mereka sendiri untuk melengkapi alam transformasi spiritual. Kulitnya bersinar, seolah-olah dewa tertinggi telah terbangun dari tidurnya. Dalam sekejap, Si Hao merasa bahwa kapasitas bertarungnya telah meningkat pesat. Simbol-simbol di dalam dirinya memberinya kekuatan besar yang tak terbayangkan. Ketika mereka mulai beroperasi, dia merasa seperti tungku surgawi abadi, yang menyala di dalam dan memberikan aliran api simbol surgawi yang tak ada habisnya. Kultivator muda lainnya telah gagal. Mereka semua berpikir bahwa dengan memperoleh artifak Kun Peng dan mengetahui metode yang digunakan Kun Peng, mereka dapat mencapai level seperti Kun Peng. Mereka terlalu naif, tidak semua orang bisa menjadi Kun Peng. Si Hao berbicara dalam hatinya. Si Hao keluar dari dasar laut, sarang Kun Peng tampak berbeda. Di sana berkabut dan buram. Apa yang terjadi? Dia kagum, itu aneh di luar akal sehat. Dia merasa semacam rahasia besar mungkin tersembunyi di dalamnya. Akhirnya, dia mengenali beberapa teks rahasia. Ini adalah beberapa bagian yang tidak lengkap dari simbol primitif milik Kun Peng. Penemuan itu mengejutkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu terlalu aneh. Simbol terbang keluar dari sarang, bentuk menonjol dari Kun Peng. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah teknik berharga itu keluar dengan sendirinya? Untuk membuktikan itu, Si Hao menangkap beberapa makhluk dan bertanya bagaimana perasaan mereka tentang hal itu. Jawaban mereka tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, Si Hao penuh dengan kegembiraan. Dia berspekulasi bahwa untuk mendapatkan teknik berharga Kun Peng,
seseorang perlu menempuh jalan yang telah dilaluinya untuk lebih dekat dengannya. Si Hao memahami banyak hal dengan baik dan langsung mengetahuinya. Kun Peng memilih murid dan pewarisnya dengan caranya sendiri. 10 lorong surgawi hanyalah permulaan, sarang hanya berisi pengalaman dan metode pelatihan masa mudanya, berjalan di jalurnya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan tekniknya. Selama setengah bulan, Si Hao telah banyak belajar sesuatu yang baru setiap hari. Meskipun dia belum menemukan teknik berharga Kun Peng yang sebenarnya. Kamu tidak akan kemana-mana kali ini? Suara yang akrab terdengar. Si Hao berbalik, dan ketika dia melihat pemuda berambut hijau itu mendatanginya, wajahnya menjadi tegas. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan ini tidak bisa mentolerir lagi. Dia telah terkoyak belum lama ini, dan ini adalah noda yang tidak pernah bisa dia bersihkan. Aku benci ketika orang lain menunjuk kepalaku. Bocah iblis itu tampak tidak puas. Perhatikan baik-baik bagaimana aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan lorong surgawimu satu persatu dan membuatmu tak berdaya menyaksikan seluruh prosesnya. Pemuda berambut hijau dengan ekspresi percaya diri saat berkata. Cambuk emas kehijauan dikeluarkan, dan dengan suara honglongleng, laut besar meledak terbagi menjadi dua, mengungkapkan jalan besar saat kekuatan tak terbatas turun. Cambuk emas kehijauan naik secara dramatis, dan menghantam ke arah laut dengan kekuatan yang menakjubkan. Setelah melihat ini, Si Hao tidak mengelak. Sebaliknya, jalan emas besar muncul di bawah kakinya. Dengan kecepatan ekstrim, dia bergegas keluar untuk menghadapi serangan ini secara langsung. Telapak tangan kanannya menyerang, dan Xuan Ni menyerang ke depan, dan saat bertabrakan dengan cambuk emas kehijauan, suara dangdingdong besar segera meletus, menyebabkan gelombang besar bergegas ke langit. Si Hao melompat ke langit, sepasang sayap emas mengepak. Dia terjun ke bawah dan mengirim tinjunya ke arah pemuda berambut hijau. Serangan ini mengandung jenis keberanian dan tirani. Buka! King Yun berteriak keras, cambuk emas kehijauan di tangannya dicambuk untuk menghancurkan lawannya. Kali ini, tinjunya segera menghantam cambuk emas kehijauan, memukulnya begitu keras sehingga artefak berharga itu tampaknya telah berubah bentuk. Itu bergetar dengan suara kreng-kreng saat cahaya di sekitar tempat ini berkembang lebih cemerlang. Hancurkan dia, raungan keras King Yun memenuhi langit dengan simbol. Sebuah penghalang cahaya melindungi tubuhnya saat dia bergegas keluar untuk menyerang musuhnya. Namun, tidak ada yang bisa meramalkan tingkat kekuatan Si Hao yang tidak masuk akal. Seluruh tubuhnya bersinar, membentuk spiral emas satu demi satu. Mereka menelan kekuatan spiritual King Yun, menghancurkan simbol-simbolnya. Apa? Tidak mungkin dia benar-benar mencapai level seperti itu kan? Spiritualisasi tubuh absolut yang legendaris? Para pelayan surgawi benar-benar terkejut, tak satu pun dari mereka berani mempercayai ini. Si Hao seperti dewa tertinggi, dia mengepalkan tinju satu demi satu. Segera setelah itu, teknik berharga bermata 28 segmen ini menjadi cacat. Suara kaca-kaci dipancarkan, dan retakan mulai muncul satu demi satu. Serangan terakhir dilakukan, itu tidak tahan lagi dan hancur di tempat. Bagaimana mungkin? Ini adalah artefak berharga yang dia pelihara sendiri, dan itu telah menemaninya selama bertahun-tahun. Itu mengandung banyak spiritualitas dan sangat kebal. Jadi bagaimana bisa dihancurkan oleh orang ini? Si Hao meringkuk bibirnya seolah-olah dia tidak peduli tentang itu. Dia menukik ke bawah dan hendak meraih King Yun. King Yun sangat marah. Artefak berharga yang sangat dia cintai diperlihatkan penghinaan dengan kehancuran seperti itu. Dengan raungan keras, dia berubah menjadi luan hijau. Itu bentuk aslinya. Sayapnya cerah dan jelas, makhluk berdarah murni. Di kejauhan, sekelompok orang berteriak. Mereka semua khawatir dengan ini. Dengan munculnya luan hijau, langit dan bumi tampaknya telah kehilangan semua warna. Namun apa yang terjadi? Hasilnya mengejutkan semua orang. Tubuh Si Hao hanya berdiri di sana tak bergerak di permukaan laut, dan tubuhnya bersinar seperti embrio spiritual. Dia melahap energi esensi dari segala arah, sepenuhnya menyempurnakan semua benda langit yang agung ke dalam tubuhnya sendiri. Ini terlalu mengerikan. Orang macam apa dia? Serangan fana dari makhluk berdarah murni dibubarkan begitu saja. Benar, ini benar-benar spiritualisasi tubuh mutlak. Dia benar-benar jenius yang sangat berbakat. Mencapai level ini hanya dalam waktu 3 bulan, sayang sekali.
Kami menjadikannya musuh kami. Para pelayan surgawi menghela nafas dengan penyesalan yang sangat dalam. Mereka tidak berani berlama-lama lagi dan dengan cepat bergerak. Jika tidak, pemuda berambut hijau akan mati di sini, karena dia jelas bukan lawan si Hao. Dang ding dong, sebuah batu berkilau terbang keluar, menyerang seorang penatua di antara alisnya. Dia segera melepaskan tangisan yang menyedihkan. Dahinya hampir retak terbuka saat darah dicurahkan. Siapa yang membangunkanku? Batu nakal surgawi menjerit sedih. Itu naik dari air dan sekali lagi kembali ke sisi si Hao. Pedang patah itu menunjukkan kekuatannya, memaksa seorang pelayan suci untuk mundur, tidak berani mendekat. Selain itu, 10 lorong surgawi di sekitar si Hao terhubung bersama, mereka mengandung jumlah pancaran spiritual yang tidak ada habisnya. Saat dia bergegas menuju Green Luan, cincin yang mempesona ini mengikuti. Hong Long Leng klepek-klepek, tabrakan yang dihasilkan sangat luar biasa saat melakukan kontak dengan luan hijau, membuatnya mengeluarkan banyak darah. Itu segera dikirim terbang secara horizontal. Dengan suara seng-seng, si Hao mengejar. Dia duduk di atas luan hijau, dan dengan tamparan telapak tangannya, sejumlah besar tulangnya segera patah. Mengapa makhluk yang bahkan tidak berada di puncak transformasi spiritual terus-menerus bertingkah begitu suka memerintah di depanku? Si Hao mengkritik luan hijau. Tolong bersikap lunak, ampuni nyawanya. 2 pelayan surgawi berteriak dengan wajah memucat. Ketika kamu ingin membunuhku, mengapa kamu tidak berpikir untuk menunjukkan belas kasihan seperti ini? Si Hao bertanya. Di kejauhan, Yun Si yang berpakaian ungu dan Yin Sui yang berambut perak juga muncul, menemani para pelayan surgawi. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Anak muda, di dunia ini, tidak ada hitam atau putih yang mutlak. Bahkan musuh pun bisa menjadi teman, jadi jangan bertindak begitu keras kepala. Kali ini, benar-benar King Yun yang salah. Tapi dia memang berasal dari pegunungan surgawi kuno, pelayan suci berbicara kemudian berhenti sejenak untuk melihat reaksi si Hao. Apakah Anda mencoba untuk memperingatkan atau mengancam saya? Saya benar-benar benci ketika orang lain berkhotbah kepada saya, terutama ketika mereka mencoba membunuh saya berkali-kali. Apakah pegunungan surgawi kuno itu luar biasa? Harap perhatikan baik-baik. Setelah si Hao berbicara, tangannya mengerahkan kekuatan, mematahkan leher luan hijau. Di masa depan, jika ada orang lain dari pegunungan arkaik yang ingin mendorongku, maka inilah hasilnya. Bocah iblis itu menambahkan pembicaraannya. Ini terlalu berani, itu adalah ancaman langsung terhadap arkaik Divine Mountains, benar-benar kebalikan dari apa yang seharusnya terjadi. Serahkan hidupmu, para pelayan surgawi berteriak dan bergegas bersama-sama ingin membunuh. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian semua. Saya mau berkultivasi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengumpulkan luan hijau ke dalam kantong langit dan bumi. Kemudian dia menghilang dari tempat ini tanpa meninggalkan jejak. Yun Si menjadi tercengang, dan pupil matanya dipenuhi dengan kilau yang tak terlukiskan. Meskipun dia tidak mengambil tindakan, dia cukup yakin bahwa anak iblis itu juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap gunung surgawinya.